Apa nih? Baik, kamu sengaja ya nabrak aku. Kamu tahu kalau aku berdiri di sini terus kamu tabrak. Kenapa? Kamu punya dendam sama aku. Bilang aja nggak apa-apa. Kenapa sih Put aku harus ketemu sama kamu lagi? Bukannya dulu kamu udah sering ngehina aku. Sekarang kamu mau ngehina aku miskin lagi Put. Ya aku emang anak orang miskin Put. Lain kali jasnya ditaruh, tau nggak? Hah? Udah deh, kamu pergi. Kamu mau kemana sih? Kamu udah miskin ya, belagu lagi. Kamu gak punya mata? Saya jadi gak enak nih Pak Arif. Udah, kamu turun aja dulu. Iya, bener yang kamu katakan tadi, Fit. Ini kayaknya emang ada yang bermasalah sama mesinnya, Fit. Iya Pak, tapi saya merasa gak enak gara-gara Pak Arif nyobain ini mobil. Pak Arif harus jadi supir yang seharusnya duduk di sebelah saya dan saya yang jadi supirnya Ini Pak. kan inisiatif saya sendiri, Fit. Ya, kalau misalkan saya tadi duduk di bangku penumpang, saya nggak bakalan tahu kalau misalkan mobil ini bermasalah. Jadi besok kamu suruh security atau OB yang nggak ada kerjanya suruh kamu servis aja. Soalnya kan dalam minggu-minggu ini kita bakal keluar kota untuk bisnis kita ini. Iya Pak. Jadi kita datang ke sini mau ketemu sama siapa ya Pak? Oh iya, aku lupa. Gini Fit, saya ini mau ketemu sama orang yang sangat berjasa sekali sama dalam bisnis ini. Dulunya bisnis ini orang itu nggak ada yang mau investasi di dalam bisnis saya ini. Soalnya kan di daerah sini belum ada bisnis seperti ini. Tapi beliau itu sangat yakin sama bisnis saya dan orang itu pandangannya sangat luas. Fit. Jadi dia bisa lihat potensi yang bakalan ada nantinya di bisnis ini. Sekarang kamu lihat sendiri, bisnis ini udah berjalan dengan baik sampai punya perusahaan dan kantor. Dan bahkan produk kita udah banyak peminat dari luar negeri. Dan beberapa bulan kemarin kita udah ekspor beberapa produk kita dalam jumlah yang sangat besar. Iya Pak. Emang dari dulu saya amati produk yang dibuat oleh perusahaan Bapak itu sangat beda banget dengan produk perusahaan lain Pak. Sehingga peminatnya itu sangat melonjak banget. Dan ya produk itu sangat banyak manfaatnya Pak. Tapi menurut saya Pak, kalau orang sudah kaya raya tidak sembarangan menginvestasikan uangnya. Apalagi produk ini sangat mustahil diterima di pasaran Pak. Ya, makanya Fit, saya bilang kalau misalkan wawasan orang itu udah luas banget Fit, dan dia itu bisa membaca 2 atau 3 langkah ke depan gitu. Jadi apapun yang dia katakan itu kayak mustahil kalau misalkan bakalan gagal ya gitu loh. Iya. Dan saya sangat salut sama orang itu. Dia itu berangkat dari kampung. Dia itu nggak bawa apa-apa. Dan sekarang dia udah jadi orang yang sangat besar. Bahkan saya salut sama dia. Kamu sendiri lihat sendiri bisnis saya, perusahaan saya udah besar. Tapi nggak bisa dibandingin sama orang tersebut. Gitu. Berarti beliau berangkat dari nol ya Pak? Iya bener banget Fit. Saya berterima kasih banget sama Pak Arif karena sudah mengajak saya untuk ketemu sama orang yang jenius, yang punya pengalaman luas Pak. Saya bisa belajar dengan beliau. Ya, makanya saya ajak kamu karena apa? Karena kamu itu adalah orang kepercayaan saya. Dan kemana-mana saya itu selalu bersama kamu dan kamu itu selalu bisa menjaga rahasia perusahaan kita. Kamu itu nggak pernah ember dan kinerja kamu bagus. Makanya saya itu pengen kenalin kamu sama orang tersebut. Ya siapa tahu nanti kamu nasibnya berubah seperti saya, Fit. Ya, saya mau itu, walaupun kamu jadi karyawan saya, nantinya kamu punya bisnis sendiri dan kamu bisa melampaui saya. Kalau melampaui Pak Arif, kayaknya nggak mungkin deh Pak. Tapi saya bisa banyak belajar sama Pak Arif dan
orang yang bakal ketemu sama Pak Arif sekarang. Semua nggak ada yang mustahil, Fit. Dan dengan kemampuan kamu, saya yakin kalau misalkan kamu itu punya potensi yang sangat besar di depannya. Dan saya nggak mau kalau kamu itu terus-terusan jadi bawahan saya. Kamu harus jadi bos nantinya. Saya mempekerjakan orang bukan terus-terusan untuk jadi anak buah saya, tapi nantinya bakal jadi bos di perusahaannya sendiri gitu, dan bisa menghidupi banyak orang gitu. Dan kamu dengan seperti itu, hidup kamu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya Pak, saya mohon bimbingannya Pak. Mohon maaf nih Pak, barusan pas waktu di mobil kata Pak Arif mau ketemu sama Ibu Putri juga. Ya, kamu bener banget. Sekalian saya juga mengenalin Ibu Putri sama orang itu. Ya, siapa tahu dengan kenal sama orang itu, usaha Bu Putri juga bisa berkembang lebih pesat. Ya, saya juga pengen ya sedikit-sedikit bantuin perusahaan Bu Putri lah. Tapi menurut saya Ibu Putri sekarang itu lagi gak deket sama laki-laki manapun. Atau mungkin teman Pak Arif ini masih lajang, kan bisa dijodohkan Pak. Gini Fit, saya nggak mau menilai terlalu jauh. Kamu tahu sendiri, Bu Putri itu judis megang. Saya nggak mau orang yang berjasa dalam hidup saya entar malah diperlakukan yang seenaknya sama Bu Putri. Bu Putri kan tahu sendiri sikapnya kayak gitu, apalagi sama cowok. Ya, namanya perempuan memang seperti itu Pak. Kalau belum menemukan laki-laki yang pas untuk menjaga harga dirinya, emang selalu jutek sama laki-laki tersebut Pak. Ya, saya mohon maaf nih Pak, siapa tahu teman Pak Arif itu jodoh sama Ibu Putri. Soalnya Bu Putri itu orangnya baik banget. Ya, saya pamit dulu ya Pak. Soalnya saya ya, kamu sekalian cari itu ya, cari Bu Putri. Kamu telepon atau gimana, langsung segera tunggu saya. Siap Pak. Sebelum orang yang saya tunggu itu. Siap. Ya, Saya cari Bu Putri dulu. ya. Duduk sini, Win. Duduk sini. Iya deh, boleh Bu. Gimana berkas-berkas yang kamu kerjakan kemarin udah selesai atau belum? Tinggal kirim email aja sih Bu, udah selesai. Tapi ini ngapain ya Bu kesini? Aku ngajak kamu ke sini karena kita itu mau ketemu sama Pak Arif. Oh, mau ketemu sama Pak Arif Bu? Kebetulan saya udah ngomong sama David itu Bu, asistennya Pak Arif. Dan selama ini kan juga yang ngurusin saya, tapi hari ini lupa sih kalau mau ketemu sama mereka. Oh, jadi mereka udah bilang juga kan sama kamu? Iya udah. Ya bagus kalau kayak gitu. Dan kamu tahu nggak kita mau ketemu sama Pak Arif itu di sini mau ngapain? Ngapain Bu? Nah, katanya ya Win, aku juga belum cerita sih sama kamu. Jadi aku itu mau dikenalin sama pengusaha besar di kota ini yang Pak Arif kenal. Dan ya lumayan juga lah, kita harus banyak belajar ilmu sama dia supaya perusahaan kita juga seperti kayak dia juga. Dan Ya juga kalau sih. bisa kita itu juga dapat dana dari perusahaan itu juga nggak? Ya kalau bisa sih, tapi sepertinya yang udah berkembang pesat kayak gitu nggak akan mikir dua kali deh buat investasiin keuntungannya ke perusahaan lain Bu, kayaknya ya. Iya, tapi kan kalau orang kayak gitu harus mikir dengan teliti juga. Iya juga Win. sih, tapi saya percaya diri sih sama perusahaan yang Ibu bangun sekarang, dan emang keren banget sih menurut saya Bu. Jadi kayaknya nggak bakal ditolak juga meskipun Bu Putri perlu dana nanti kalau misal mau ngejelasin. Ya saya juga butuh bantuan kamu, Win. Saya juga harus ngejelasinnya harus bareng sama kamu, karena kamu pasti kan juga banyak tahu tentang perusahaan, dan yang ngerjakan semuanya juga aku serahin sama kamu. Jadi sedikit banyaknya kamu juga harus ikut jelasin sama orang itu. Iya Bu, tapi karena ini penting banget ya Bu, saya kira harus pakai persiapan deh Bu. Jadi nggak bisa hari ini Bu. Kalau hari ini mungkin Bu Putri bisa ngobrol gitu sama beliau. Iya. Kalau misal soal itu nanti bisa dijelasin di kantor aja ya Bu. Iya, aku tahu. Hari ini tuh aku cuma pengen kenalan doang, dan aku pengen tahu kayak gimana dan penjelasannya aja. Nanti masalah mau presentasi kita bisa obrolin itu di lain hari, nggak sekarang juga kok. Aku juga nggak siapin apa-apa nih buat ketemu sama beliau. Saya juga nggak tahu, lagi kayak ngeblank banget, lupa banget kalau hari ini mau ketemu sama Pak Arif Bu. Jadi
saya juga nggak tahu bawa berkas apa hari ini. Padahal setiap kali mau ada pertemuan, saya selalu nanya mau bawa berkas apa. Tapi nggak tahu deh hari ini kayak, maaf ya Bu. Nggak apa-apa kok. Yang penting kamu hari ini siap mental aja buat nemenin saya ketemu sama beliau. Gimana? Iya Bu, saya siap mau ketemu. Tapi Bu, ini mau ketemu sama pengusaha itu di tempat seperti ini Bu. Ya aku juga nggak tahu ya Win, Pak Arif itu mintanya di sini. Katanya sih orangnya itu sangat sederhana. Terus dia juga nggak mau keramaian atau di tempat-tempat yang mewah. Jadi penasaran orangnya kayak gimana ya Win? Iya Kok sih, bisa ya, Bu. sih seorang bos besar itu nggak mau ketemu di kafe yang mewah? Padahal selama saya kerja sama Bu Putri, mau ketemu sama rekan kerja dan klien-klien yang lain tuh selalu di tempat-tempat seperti kafe, resto kan Bu. Tapi ini pertama kali buat saya ketemu di taman seperti ini. Apalagi Saya juga itu bingung. bos yang kaya raya lagi. Iya mungkin dia itu emang udah sederhana dari kecil ya Win. Jadi Iya sih, mungkin mungkin ya, dia juga Bu. nggak terbiasa buat ke tempat-tempat mewah. Dan iya kalau kayak gitu kan kita harus bersyukur dapet klien kayak gitu. Iya sih Bu. Tapi kalau misal Bu Putri mau kenal lebih jauh juga saya setuju banget kok. Kamu apaan sih? Ya nanti kalau dia udah punya pasangan gimana? Kamu jangan yang enggak ya. Kita itu harus profesional tentang kerjaan. Di Iya, luar iya, Bu. kerjaan, kalau kamu mau ngomongin kayak gitu nggak apa-apa. Ya. Tapi ini Pak Arif gimana Bu? Saya mau ngubungin si David lagi aja deh ya Bu. Oh nggak usah, mungkin udah di jalan kali. Soalnya bilangnya sama saya itu udah OTW sih. Ya udah deh. Bu Putri udah siap kayak nggak mau siap-siap dulu atau beberes dulu gitu Bu? Nggak usah lah, apaan sih? Nggak mau siap-siap sih, cuma mau ke toilet doang. Oh ya udah. Saya ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di sini. Iya Bu. Banget. Jadi panas-panas kayak gini. Gitu aja. Apa nih? Baik, kamu sengaja ya nabrak aku. Kamu tahu kalau aku berdiri di sini terus kamu tabrak. Kenapa? Kamu punya dendam sama aku. Bilang aja nggak apa-apa. Kenapa sih Put aku harus ketemu sama kamu lagi? Bukannya dulu kamu udah sering ngehina aku. Sekarang kamu mau ngehina aku miskin lagi Put. Ya aku emang anak orang miskin Put. Tapi bukan berarti aku bisa dihina selamanya sama kamu. Ya udah, kalau miskin miskin aja. Ngapain harus bilang sama aku? Nggak ada urusannya juga kan sama aku. Gue pikir kamu bakalan berubah ya Put. Tapi ternyata- Berubah buat kamu? Oh gak banget, Bay. Lagian aku sama kamu udah nggak ada apa-apa. Terus aku mau bilang apa sama kamu? Terserah kamu deh Put. Ternyata dari dulu kamu tetap egois sampai sekarang. Padahal aku udah berapa tahun gak ketemu sama kamu. Sekarang giliran aku ketemu, kamu malah cari gara-gara lagi. Ya kamu nggak minta maaf, kamu habis nabrak aku. Put, kamu punya salah aja sama aku. Sampai sekarang pun aku belum pernah dengar Punya kata maaf. salah. Aku nggak merasa punya salah ya, Bay, sama Terus kamu. apa? Semua Mentang-mentang- kata-kata yang aku lontarkan dari dulu emang fakta. Kamu emang orang miskin kan? Dan kamu juga nggak mau kerja dari dulu. Put, kamu enak Put, anak orang kaya. Ya udah, emang Duh. enak hidup aku. Duit tinggal minta. Ya, cuma memanfaatkan harta orang tua kamu. Jangan kamu ngajari aku, buat aku sama seperti kamu Put. Aku nggak pernah ngajarin kamu ya, Bay. Aku cuma bilang kalau kamu itu hidupnya emang miskin. Minimal masih ada perempuan baik yang mau sama aku Put. Karena sebentar lagi aku bakalan nikah. Oh ya Dan aku- nikah aja. Emang ada yang mau sama kamu dengan keadaan kamu yang miskin kayak gitu? Nih, foto pacar aku. Bodoh amat. Kamu kira aku nggak punya pacar? Aku punya pacar yang jauh lebih kaya daripada kamu. Bulan depan aku bakalan undang kamu buat datang ke acara pernikahan aku. Kenapa kamu jadi sedih kayak gitu? Kenapa tiba-tiba langsung diem? Bukannya dari tadi kamu memang mengharapkan aku buat bareng sama orang lain. Kenapa sekarang jadi diem? Iya, apa hubungannya sama kamu? Nanti aku marah-marah, kamu juga bilang aku ngehina kamu. Pas aku ngomong, aku juga salah. Aku nggak ngomong, aku juga salah. Mau kamu apa sih, Bay? Coba deh pikir Put. Seandainya kamu yang ada di posisi aku waktu itu, dihina oleh pacar sendiri, dimaki oleh pacar sendiri, dibunuh mentalnya oleh pacar sendiri Put. Kamu nggak pernah ngerasain jadi aku Put. Aku
Aku ini terlahir dari orang nggak punya. Jangan tambah kamu hina seperti itu. Terus ngapain aku harus bangga-banggain kamu, sedangkan kamu emang nggak ada yang perlu dibanggain dari dulu. Kamu nggak tahu kan Put, selama aku sekolah aku nggak pernah minta duit spesial pun sama orang tua aku. Terus urusannya sama aku apa? Dan kamu masih mau bilang aku ini nggak mau kerja. Ya meskipun Put, kamu nggak tahu kan Put, ya mungkin karena kita beda sekolah ya. Aku di sekolah setiap hari aku harus jual gorengan Put. Dan hasil dari jual gorengan aku bayar buat sekolah aku, biar aku meringankan beban orang tua aku, karena aku juga punya adik. Dan kamu waktu itu menghina aku habis-habisan, dan sekarang tiba-tiba malah kayak gini Put. Mau kamu apa sih Put? Aku pikir ya Put, kamu bakalan menjadi perempuan yang baik Put, dan yang bakalan ngerti sama aku itu cuman kamu. Tapi kenyataannya salah Put, aku benar-benar sakit hati sama kamu. aku emang bukan perempuan baik menurut kamu, baik. Dan aku juga bukan perempuan yang kamu idam-idamkan dari dulu. Kamu salah besar ya, Bay. Kalau kamu berpikir aku perempuan kayak gitu. Tapi kamu harus ingat juga ya, aku ngomong kayak gitu dari dulu karena aku ingin memotivasi kamu supaya kamu itu ya bisa berkembang gak kayak gitu terus, Bay. Kamu kan orang miskin. Put, aku pikir kamu bakalan berhenti buat menghina aku Put. Karena aku udah jelasin sama Iya udah, kamu. Dari apa yang aku lakukan, kamu nggak bisa buat melakukan Put. Emang kamu bisa jadi aku? Emang kamu bakalan terima dengan apa yang kamu katakan? Kalau seandainya kamu ada di posisi seperti aku Put. Put, aku emang orang miskin. Aku orang nggak punya. Aku terlahir dari orang yang ekonominya nggak cukup. Tapi bukan berarti kamu bisa sombong seperti itu. Bay, maksud Tentang kamu aku, anaknya orang kaya Put. Bay, maksud aku Ingat ya Put, aku udah nggak mau kenal sama kamu lagi Put. Dan hari ini adalah penghinaan terakhir buat aku. Dan bulan depan aku bakal nikah sama tapi orang enggak, Bay, aku minta maaf. Bay. Aduh. Ih, wah, apa sih barusan? Aku udah mau minta maaf tapi Ini Bu Putri mana ya? Windy, Win, David, kamu bareng sama Ibu Putri? iya aku bareng sama Bu Putri. Kamu sama Terus? Pak Arif ya berarti ya? Iya. Bu Putri ini kemana? Lagi ke toilet. Kamu Oh, udah di sini. iya, Nunggu di mana? di parkiran. Aku emang disuruh nyari Bu Putri soalnya bentar lagi bakal ada seorang yang mau ketemu sama kita katanya. Iya katanya, siapa sih? Aku gak dikasih tahu sama Pak Arif itu orangnya. Tapi orang yang bakal ketemu sama kita itu orang yang sangat jenius dan sudah membantu mengembangkan perusahaan Pak Arif. Gitu loh. Ya kata Bu Putri sih emang pengusaha kaya raya banget gitu. Dan lebih mengejutkan lagi, beliau itu berangkat dari nol sampai sukses. Ini kesempatan buat kita untuk menimba ilmu sama beliau. Iya juga sih, tapi ya sebenarnya ketemu di tempat-tempat kayak gini nah pas banget tahu. Namanya juga bawahan. Syukur-syukur Pak Arif udah ngajak aku dan kamu diajak sama Ibu Putri. Iya juga sih. Ilmu itu mahal banget, Win. Apalagi ilmu dalam bisnis. Kita mau diberikan ilmu secara gratis dengan dipertemukan Iya sih, sama bener. mentor, tahu nggak? Bener banget sih, ya emang harus mau nggak mau emang harus dijalanin ya. Udahlah, dimanapun tempatnya, yang terpenting bukan kita yang menentukan. Ini Pak Arif sendiri. Kalau semuanya kita ya kita harus menyediakan tempat yang spesial lah, setidaknya di restoran, ya enggak di Ya hotel. makanya, apalagi ini buat ketemu sama pengusaha itu. Ya, tapi kalau orang yang berangkat dari nol tidak memilih tempat di mana mau ketemu, kan awalnya dia terlahir dari orang ya bisa dibilang miskin. Oh, Jadi gitu. iya, nggak merasa tersinggung ketika kita mengajak orang tersebut di tempat seperti ini. Apalagi teman Pak Arif, dia mungkin ya udah terbiasa lah dengan tempat seperti ini. Tapi menurut kamu pengusaha muda itu tujuannya mau ketemu sama kita ini apa ya? Bukan sama kita, sama Pak Arif dan Ibu kan? Putri. Iya, Ya, tahu. kalau masalah itu mah aku nggak tahu. Mungkin mau menjalin hubungan dalam bisnis, Bisa jadi sih. ya enggak.
Aduh, mana aku lagi malas pusing. Sari. Atau mungkin kita mau dipromosikan jabatan sama Pak Arif. Apa hubungannya juga? Iya, penilaian mungkin. Ya enggak? Jadi deg-degan nih kamu ih. Ya, aku kan cuma berandai-andai. Andaikan. Ya, kamu gak usah deg-degan dong. Kinerja kita selama ini kan udah bagus. Kita memberikan yang terbaik. Hah? Apalagi sih. yang harus kamu khawatirkan? Harusnya aku excited ya. Bener Cuma banget. mau ketemu sama orang penting seperti itu bikin aku agak gugup gitu loh. Kamu enggak? Ya, aku sebenarnya seperti itu juga. Tapi berusaha tenang sama Pak Arif. Ya sih, tapi Bu Putri cuma bilang kita harus belajar sama orang itu sih. Dua kemungkinan, Aku jadi kita penasaran. mau diberikan ilmu, dan yang kemungkinan terakhir kita mau dipromosikan jabatan. Udahlah, Enggak aja sih. daripada kita berandai-andai yang enggak, mendingan kita susul Ibu Putri, Oh soalnya iya. Pak Arif sudah menunggu di parkiran. Takutnya orang tersebut datang sebelum Ibu Putri ketemu sama Pak Arif. Iya. Ya udah kalau gitu. Toiletnya di mana ya? Ya, ntar aku tunjukin jalannya. Ya udah. Bu Putri tadi ke sana kok. Jadi yuk. Ini David kemana ya? Kok belum tahu juga. Rif. Mas Bayu. Gimana kabarnya Mas? Sudah lama saya nggak pernah ketemu sama Mas Bayu. Yang saya dengar cuma kabar-kabar kalau bisnisnya Mas Bayu sekarang udah luas banget dan semakin maju. Dan saya juga masih stuck begini-begini saja. Alhamdulillah Rif, kabar aku baik. Dan ya aku memang sering keluar kota akhir-akhir ini karena aku juga punya perusahaan sama seperti perusahaan kamu, tapi di luar kota. Karena aku kalau misalkan buat di sini dengan kondisi perusahaan yang sama, aku kan gak enak sama kamu. Jadi aku juga ada kerjasama sama kamu. Iya Pak Bayu. Sekarang saya kan juga datang ke sini ini mau ketemu sama klien dan mau memperkenalkan dia itu sama Pak Bayu. Dia itu orang yang juga cukup berjasa lah dalam bisnis saya. Dia yang memperkenalkan saya sama orang-orang luar negeri, dan beberapa orang luar negeri itu juga pesan barang sama saya. Jadi ya kalian berdua itu adalah orang yang sangat berjasa dalam bisnis saya. Ya syukurlah kalau kayak gitu Rif. Intinya kan kita harus tetap menjaga kepercayaan kita terhadap orang yang udah membantu kita. Dan juga ini Rif, aku penasaran sama orang yang kamu maksud itu. Penasarannya dalam hal apa ini Pak? Iya, dalam segala hal. Soalnya kamu kan pernah cerita sama aku kalau misalkan dia tuh juga pembisnis dan memang dia tuh terlahir dari keluarga orang kaya, gitu. Apalagi perempuan. Ya itu yang jadi tumpuannya itu karena wanita Pak. Kan dalam etnis kita kalau misalkan wanita itu kayak yang hal-hal yang nggak bisa berkembang lah, tapi beda dengan beliau. Dia itu bisa menangani bisnisnya sendiri. Bisnis sebegitu besarnya dia itu kelola sendiri, dan dia itu nggak ragu untuk datang ke lapangan atau panas-panasan di luar. Saya salut sama dia. Tapi ya itu Pak, dia itu kayaknya hati sama cowok. Beberapa cowok yang dekati dia kayaknya nggak berhasil menaklukkan dia. Soalnya dia itu kan judes banget orangnya Pak. Kalau misalkan nggak masalah kerjaan, dia itu nggak mau ngobrol. Ya aku juga sebenarnya anti banget sekarang Rif, buat pacaran Rif. Apalagi semenjak waktu itu aku dihina sama mantan aku. Karena aku ini orang nggak punya, ya aku nggak tahu ya, dia menghinanya karena dalam rangka maksud tertentu untuk memotivasi aku, atau karena emang dia mau putus sama aku waktu itu. Kan aku juga dari keluarga yang nggak punya, kita beda sekolah waktu itu. Dan lebih parahnya barusan aku ketemu sama dia Rif, dia tetap malah menghina aku. Akhirnya aku tinggal pergi aja. Ya ada untungnya juga sih Pak punya mantan seperti itu. Kalau misalkan nggak ada mantan seperti itu, mungkin Pak Bayu nggak bakalan jadi orang sebesar ini. Jadi ada nilai plusnya lah di balik semua sikap dia. Mungkin dia itu pengen memacu semangat Pak Bayu untuk jadi orang yang lebih baik. Tapi mungkin caranya agak berbeda dari orang lain. Kayaknya
ya namanya juga emang bukan jodoh ya, mungkin emang bukan jodohnya ya, siapa tahu jodoh Pak Bayu malah tekan bisnis saya ini nanti. Kamu bisa aja deh. Aku terus terang cuman mau kenal hanya urusan pekerjaan aja. Aku lagi trauma banget hari ini, Rif. Ya sebaiknya jangan terlalu lama dengan trauma ya Pak, takutnya nanti Pak Bayu gak bisa buka hati buat orang lain gitu. Jadi berabe urusannya. Ya juga sih. Oh ya, Rif, bos kamu kemana? Kayaknya masih ada di daerah sini deh Pak, masih belum datang ceritanya. Oh iya udah deh, kalau kayak gitu kayaknya kunci mobil aku ketinggalan di parkiran, Rif. Parkirannya sebelah sana. Aku ambil dulu ya, Rif, bentar ya. Jadi saya tunggu di sini aja. Kamu tunggu di sini aja. Iya Pak. Bentar ya, Rif. Ya. Banyak kesamaan yang di antara mereka. Ya, siapa tahu mereka jodoh. Win, Kok ada Bayu di sini? apa kabar kamu, Bay? Alhamdulillah. Kabar aku baik, Rif. Win, dia udah pakai jas, berarti dia udah sukses dong. Udah mapan masa depannya. Kerja di mana? Hah? Di perusahaan mana gitu? Nggak mungkin deh orang miskin tiba-tiba sukses gini. Ya siapa tahu, Win. Tanya dulu sama orangnya. Hah? Soalnya udah pakai jas nih. Ya. Mau udah sukses belum? Emang penting ya, Win? Ya aku nanya aja. Kayaknya kamu tetap dari dulu ya, Win. Kenapa? Kayak nggak enak aja, padahal aku nggak pernah buat salah sama kamu. Kamu Ya dulu yang enggak, numpain biar- gorengan aku kan? Ya biar kamu nggak GR aja. Kita nyapa kamu bukan karena mau berteman sama kamu ya. Tapi kita nanya dulu, kamu udah sukses belum? Ya. Windy ngomong seperti itu karena Windy udah bekerja di perusahaan ternama di kota ini. Bagus dong. Bareng sama aku gitu loh, tapi beda perusahaan. Ya kalau aku sih, aku nggak kerja di perusahaan, Fit. Terus? Ya, ini jas aku cuma dikasih sama orang. Ini jas pemberian aja. Jadi kalau nggak aku pakai, nggak sopan kan? Bye. Aku pikir kamu udah memimpin suatu perusahaan. Kalau jas ini identik sama orang kaya yang udah mapan masa depannya. Kamu jangan sembarangan pakai jas seperti itu dong. Kayaknya emang dia sengaja pakai jas ini biar kelihatan keren sama kayak teman-teman yang lain. Atau mungkin orang yang ngasih jas itu cuma mau ngeprank untuk mempermalukan Bayu di... Karena kasihan aja sih kayaknya. Lagian siapa Udah sih yang gak kasihan sama orang miskin? Apalagi masih muda kayak gini kan, prihatin banget liatnya. Masih muda, banyak Miskin. duit, pengusaha. Siapa yang nggak mau? Tapi maaf, aku bukan laki-laki seperti itu. Asal kamu tahu ya, Fit, Ya, aku nggak mau cari gara-gara sama kamu. Jadi tolong kalian jangan pernah cari gara-gara sama aku. yang mau cari gara-gara sama kamu itu siapa? Kita kebetulan ketemu di sini, ya, saling sapa. Ya siapa tahu kamu punya perusahaan, kita bisa join. Ternyata cuma jas doang yang bagus. Kasian banget deh. Ya lagian hidupnya. kalau misalnya kamu anggap kita mau cari masalah di sini, kamu berarti yang merasa rendah Bener diri. banget. Udah deh, aku nggak mau ada urusan sama kalian. Aku mau pergi. Lain kali jasnya ditaruh, tahu nggak? Udah deh, aku mau pergi. Kamu mau kemana sih? Kamu udah miskin ya, belagu lagi. Kamu gak punya mata? Kita berdiri ditabrak seenaknya aja. Masalah di sini kamu ya. Kamu pergi dari sini sekarang, atau kalau nggak aku bakalan ngejar kamu. Kalau dulu aku selalu ngalah sama kalian ya. Udahlah, kamu jangan coba-coba menyentuh kulit kita, karena kita udah punya segalanya, tahu nggak? Kalian ya. Ternyata dia malu, Win. Iya, dia kayak gitu karena malu, makanya Ya. dia pergi bukan Udah yuk. masalah. Kita ketemu sama Ibu Fitri aja. Pak Rif, Mbak Putri, alhamdulillah Mbak Putri udah datang dan ya selain kita mau bicarain bisnis, saya juga mau memperkenalkan orang yang udah berjasa dalam hidup saya dan siapa tahu nanti kalian bisa berkolaborasi dalam sebuah bisnis atau apalah gitu namanya, biar ya nanti perusahaan yang dikelola Mbak Putri juga bisa bagus dan melesat lebih jauh. iya. Terus kemana? Masih belum datang atau? Ya udah? kebetulan beliau barusan udah dari sini, tapi masih mau mindahin mobilnya, soalnya mobilnya ada di parkiran sebelah sana. Oh ya ngomong-ngomong,
Pak Putri udah ketemu si David nggak, asisten saya? Soalnya Wah. tadi saya suruh dia untuk nyari Pak Putri. Saya masih belum ketemu sama David sih, Pak. Tapi mungkin udah ketemu sama Bu Windy kali ya. Soalnya Bu Windy juga nunggu di taman sebelah sana. Ini saya rencananya habis dari toilet. Terus saya nggak sengaja barusan kelihatan Pak Arif, ya udah saya samperin aja. Kok bisa miskom gini ya? Ya ntar lagi kita coba hubungi asisten kita masing-masing. Kayaknya kalau misalkan nggak ada mereka, kayaknya kurang seru nih. Soalnya kan mereka itu, ya kalau misalkan kumpul, heboh banget. Iya, Yang tapi apalagi teman lama kayak gitu kan. ya tapi mereka juga harus kenal sih sama yang mau dikenalin sama Pak Arif ini. Iya, saya sudah bilang sama David nanti kalau misalkan jaga sikap, soalnya orang yang bakal kita temuin ini bukan orang biasa, orang yang sangat ya berjasa, dan ya kalau misalkan nggak ada dia mungkin bisnis saya sekarang nggak bakal ada tempat di kota ini. Saya juga mulai tertarik dari cerita-cerita Pak Arif yang Pak Arif ceritakan sama saya. Saya juga heran kenapa orang itu bisa berkembang sebagus itu. Ya karena dia itu pola pikirnya 2-3 langkah di depan kita, Bu. Dia itu bisa baca peluang bisnis, bisnis yang ya mungkin dilihatnya sepele tapi ya punya potensi bagus lah. Dalam sekitar 2 atau 3 tahun pasti bisnis itu bakal besar, ya seperti bisnis yang saya kelola. Kalau misalkan nggak ada beliau, saya nggak bakal ada yang ngasih investasi, dan ya itu semua juga karena Bu Putri. Kalau misalnya nggak ada Bu Putri, saya mungkin nggak bakalan kenal sama orang luar negeri yang sering ambil barang ke saya. Hebat, orang itu hebat banget. Masih muda atau udah menikah? Kalau masalah pribadi kayaknya saya nggak terlalu tahu, tapi yang saya tahu kayaknya beliau belum punya pasangan dulu. Ya, kayaknya kalau misalkan deket sama Bu Putri cocok sih. Apaan sih Pak? Aku kan juga pengen tahu tentang bisnisnya itu Pak Arif. Ya nanti Pak Arif, Baik. Mas Bayu. Beliau ini orang yang saya ceritakan dari tempo hari yang bakalan saya pertemukan sama Bu Putri. Oh iya. Namanya Mas Bayu, dan ini Mbak Putri. orang yang kamu maksud jangan bilang perempuan ini. Iya, Ah. emang orang ini yang bakal saya perkenalkan sama Pak Boya agar bisnis kita itu bisa mengikuti perkembangan dari bisnis Mbak Bayu. Tuh. Saya udah kenal sama Bayu, cuman saya juga nggak tahu kalau sehari ini kita akan bertemu Bagus, karena urusan kerjaan. bagus lah kalau kayak gitu. Jadi saya nggak terlalu harus memperkenalkan kalian. Nah, jadi saya beban saya udah agak berkurang nih sekarang. Kok jadi canggung kayak gini ya? Emang kalian ada sesuatu yang mau diomongin atau Ini belum orang yang selesai? aku ceritakan tadi. Kamu udah cerita apa aja tentang Pak Arif, Baik? Kamu jelek-jelekin aku ya? Aku nggak pernah mencampur adukan antara urusan pribadi sama urusan pekerjaan itu. Pak Arif, kayaknya saya sama Bayu butuh ngobrol pribadi deh. Gimana kalau kita ngobrol sebelah situ aja, Baik? Males sih sebenarnya aku ngobrol sama kamu pun. Tapi aku minta tolong sama kamu, Baik. Kita harus ngobrol dan jangan kayak gini dong. Ayo. Saya permisi ya, Pak Arif. Baik. Baik. Kamu kenapa sih? Ya nggak harus kayak gitu juga di depan Pak Arif. Aku sebenarnya malas put buat ketemu sama kamu lagi put. Baik, aku udah minta maaf sama kamu. Kamu masih belum maafin aku. Kamu minta maaf atas dasar apa put? Karena kamu tahu sekarang aku udah jadi seseorang yang sukses. Baik, sebelum aku ketemu sama kamu barusan, kita udah ketemu dan aku udah minta maaf, tapi kamu pergi. Terus apa maksud kamu dari dulu suka menghina aku put? Ya, aku pengen kamu kayak gini, Bay. Aku pengen kamu sukses kayak gini, makanya aku ngehina kamu biar kamu ada motivasi. Biar kamu nggak jualan gorengan terus, kan? Terus terang ya put, selama aku putus sama kamu, itu bener-bener ngebunuh mental aku put.
Dengan perkataan kamu, aku jadi benci sama semua perempuan. Dan aku juga nggak pernah pacaran sampai sekarang semenjak aku putus sama kamu. Karena aku trauma, takut aku dihina lagi, Put. Tapi emang benar, tujuan kamu tuh bukan karena emang kamu benci sama aku, Put. Aku nggak pernah benci baik sama kamu. Aku ngomong kayak gini karena aku kasihan sama kamu, supaya kamu bisa berkembang. Aku minta maaf sama kamu. Dan aku bukan nggak sayang sama kamu dari dulu. Justru aku kayak gini karena aku sayang banget sama kamu. Terus tadi kenapa masih menghina aku, Put? Ya aku pikir kamu masih tetap aja kayak dulu. Ternyata kamu udah Bayu yang sekarang, kamu udah sukses, dan kamu juga udah jadi pemimpin di satu perusahaan yang besar. Ya udah deh, aku maafin kamu, Put. Lagian aku juga gak bisa munafik jadi orang. Dari perkataan kamu itu bener-bener menjadi cambuk penyemangat buat aku, Put. Sampai aku bisa seperti ini, itu semua karena hinaan dan cacian dari kamu. Tapi kamu tadi bilang sayang sama aku, Put. Emang kamu masih sayang sampai sekarang sama aku? Ya, aku masih sayang sama kamu. Aku bilang kayak gini bukan karena aku tahu kamu udah jadi orang sukses ya, Bay. Ya, aku tahu, Put, kalau urusan itu. Tapi katanya kamu udah mau nikah ya bulan depan. Pacar kamu cantik kok. Itu adik aku, Put. Kamu nggak usah bohong, Bay. Nggak apa-apa kok, jujur aja. Gimana aku dapat undangan nggak? Pasti dapat dong. Kan dari dulu kamu emang gak pernah mau tahu tentang keluarga aku. Jadi kamu gak tahu kalau misalkan itu adik aku. Dia sekarang lagi kuliah. Dan aku yang biayain semuanya, Put. Aku gak mau adik aku hidup sengsara seperti aku. Aku mau dia itu jadi seorang dokter. Kamu masih belum percaya? Karena kamu yang ngomong, jadi aku percaya. Ya memang harus percaya, kenyataannya emang kayak gitu, Put. Tapi kenapa kamu bilang barusan mau menikah? Ya karena aku kesel aja sama kamu. Dan aku cuma pengen tahu sebenarnya kamu masih sayang atau enggak sama aku. Tapi ternyata waktu itu kamu diem, itu artinya kan kamu masih sayang sama aku, Put. Aku tiap hari mikirin kamu, Bay. Kamu aja yang nggak pernah ada kabar sama aku. Iya kan, aku lagi fokus sama kerjaan aku. Aku pikir kamu juga udah lupain aku. Aku nggak pernah lupain kamu ya. Aku selalu ingat sama kamu. Emang kamu gak bohong, Put? Nggak pernah bohong. Ya berarti kita sama, Put. Aku juga gak pernah lupa kok sama kamu. Tiap hari selalu pengen tanya kabar kamu, tapi aku takut ganggu kamu atau gimana. Terus selama kamu nggak pernah sama aku, kamu pernah pacaran sama siapa? Sama guling. Jadi tiap malam yang aku peluk itu cuman guling, Put. Aku kan udah bilang, aku anti banget sama perempuan semenjak itu. Dan aku sebenarnya berdoa, Put, semoga aku dipertemukan lagi sama kamu dan bisa berjodoh sama kamu, Put. Meskipun aku benci sama kamu. Benci? Kamu benci sama aku? Iya, sebelum aku tahu maksud kamu. Sekarang kan aku udah tahu. Jadi gimana? Apanya? Kamu mau nggak kalau misalkan nikah sama aku? Kamu nggak usah bercanda ya, Bay. Ya, aku nggak Jangan-jangan kamu hari ini tuh cuman pura-pura baik sama aku. Gara-gara kamu ngerjain aku aja kan? Kan kamu yang baik duluan. Kalau misalkan kamu nggak baik duluan, aku nggak bakalan baik sama kamu. Ya karena aku nggak mau musuhan terus sama kamu, Bay. Mau sampai kapan kita kayak gini? Kita musuhan udah pernah, pacaran juga udah pernah, nikah kita belum pernah, Put. Gimana kalau misalkan kita nikah aja? Jadi kita bakalan hidup selamanya bareng-bareng. Tapi menikah ini bukan main-main ya. Justru karena menikah ini bukan main-main, makanya aku ajak kamu nikah. Ya udah. Kapan kamu bisa nikahin aku? Tapi kalau sampai bulan depan kamu belum nikahin aku, kita musuhan lagi ya. Kamu nekan aku, Put. Atau jangan-jangan kamu takut kehilangan aku lagi?
Kalau menurut kamu? Aku tuh sayang banget sama kamu, Put. Jujur dari hati yang paling dalam. Aku tuh cinta banget sama kamu. Coba kalau misalkan aku nggak cinta sama kamu, aku udah dihina mati-matian sama kamu, aku masih tetap aja baik sama kamu, Put. Dan masih aja memaafkan kamu. Terlepas dari alasan kamu yang lain. Tapi menurut aku, itu salah. Dengan cara seperti itu. Aku bukan anak kecil, Put. Kalau bukan karena atas dasar cinta aku sama kamu, nggak mungkin aku maafin kamu. Ya aku minta maaf, Bay. Aku pikir dengan aku ngomong kayak gitu, kamu lebih terinspirasi. Ya tapi kalau misalkan nggak ada kejadian seperti itu, mungkin kita nggak bakalan bahas jauh sampai ke pernikahan seperti ini. Tapi aku juga makasih sama kamu. Sama-sama. Makasih karena apa? Karena aku nikahin kamu. Enggak. Karena kamu udah maafin aku, karena aku juga udah ngomong terlalu kasar sama kamu. Itu. Udah nggak usah dibahas, yang penting sekarang kita persiapkan pernikahan kita. Oh iya, kita harus ngomong dulu sama Arif. Kita ketemu, habis itu aku langsung ke rumah kamu aku ajak ke rumahku. Cepat itu. Kamu kan minta bulan depan. Oh iya, yaudah kita ke Paris yuk. Yaudah. Amin. Pak Arif. Pak, mohon maaf saya belum ketemu sama Ibu Putri. Saya cuma ketemu sama Bu Indi, Pak. Barusan Bu Putri udah ada di sini, Dok. Dan udah ketemu sama orang yang emang bakal kita temuin. Hah? Udah, Pak. Ya, ternyata mereka itu saling kenal dan mereka itu, nah ini mereka. Win. Kamu ngapain di sini? Kamu kok ngomongnya kasar kayak gitu? Iya, dia temen sekolah saya dulu, Pak. Ini ya. Udah temenan juga. Ya mereka udah dorong aku tadi dan mereka menghina aku. Iya padahal aku cuman bohongan bilang jas ini pinjem. Nggak bohong sih sebenarnya, aku memang dikasih jas ini. Dikasih sama bos kamu malah. Kamu udah ngelakuin apa? Kamu mau mencoreng wajahku di depan Mas Bayu? Iya, saya minta maaf, Pak. Baik, saya minta maaf, baik. Padahal saya udah Iya, bilang Bay. kan dari tadi, siapa orang yang paling berjasa dalam hidup saya? Iya, Pak. Bayangin aja, Bud, perusahaan saya seujung kuku perusahaan. Kalau misalkan beliau ini mau perusahaan saya hancur detik ini juga, beliau mampu ngelakuin. Terus nasib karyawan kita gimana kalau misalkan hal itu terjadi? Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Untungnya aku masih berbaik hati sama kamu. Terus Nenek Lampir Bay, ini aku minta maaf, Bay. Pak, maaf. Bu, saya minta maaf. Bu, saya nggak bermaksud kayak gitu. Win, lain kali jangan kayak gitu ya, Win. Aku masih berbaik hati nih mau maafin kamu. Cuman ya aku nggak tahu ya, pacar aku ini bakalan ngasih pelajaran apa sama kamu. Oh ya bukan pacar, aku lupa. Tapi calon istri. Kalau kayak gitu, aku juga nggak mau kamu jadi asisten aku terus-terusan kayak gini, Win. Kamu udah nggak sopan sama klien kita. Saya nggak tahu kalau Bayu klien gitu. Ya karena dari dulu kamu itu cuman menghina terus, Win. Coba deh bayangin, kalau misalkan kamu yang ada di posisi aku, terus aku maki-maki kamu kayak gitu. Terus ngata-ngatain kamu kayak gitu. Kamu tersinggung nggak? Ya tersinggung, Bayu. Kerja sama orang lain aja kamu banggain, Win. Kamu nih cuman kerja aja loh sama orang. Heran ya, kenapa di dunia ini ada perempuan seperti kamu? Ya, saya mohon maaf atas nama David, Pak. Saya kayaknya kurang untuk mendidik David untuk jadi orang yang lebih baik. Udah deh, Rif, dia itu juga bukan anak SD yang bisa kamu didik. Seharusnya kalau misalkan dia emang pengen kerja profesional, ya dia harus sadar diri dan memperbaiki dirinya, Rif. Kalau enggak, dia bakalan menjadi orang yang bakalan menghancurkan nama baik perusahaan kamu. Dan juga kamu, Win, kalau misalkan kamu masih pengen kerja sama calon istri aku, kamu rubah sikap kamu, Win. Gak gampang, Win, buat membesarkan sebuah perusahaan itu, Win. Iya, Bayu. Aku nyesel udah kayak gini. Yaudah deh, sekarang aku serahkan semuanya sama Arif tentang anak buahnya dan juga aku serahkan sama kamu, Put. Ya, kan Pak Bayu udah bilang barusan kalau misalkan dia udah maafin kamu asalkan kamu mau berubah sikapnya. Jadi saya rasa nggak ada orang yang nggak mau berubah. Aku yakin kamu bakal berubah jadi yang lebih baik. Iya, Pak. Baik, saya minta maaf ya. Dan saya mau berterima kasih banget sama kamu. Karena berkat kamu, Pak Arif gak jadi mencetak aku.
Ya udah deh, yaudah Rif, kalau kayak gitu aku mau ngobrol sama Putri dulu ya. Oh, ya udah kalau ya kalian percaya. Aku minta maaf ya sama kamu. Aku nggak tahu kalau asisten aku kayak gitu ya sama kamu. Udah, gak apa-apa. Lagian mereka juga emang dari dulu kayak gitu Put. Yang penting sekarang mereka udah sadar dan gak bakalan ngulangin kesalahan itu lagi. Ya namanya juga manusia Put. Kita pasti bakalan berbuat salah, entah kita sadar atau enggak. Meskipun niat kita baik. Udah, kalau kayak gitu kita langsung, mobil aku ada di sebelah sana. Ini mobil kamu ya?